Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kami ucapkan yang sudah menonton channel ini. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah kita akan membahas persamaan antara kedua tokoh, yaitu Tunku Ismail Idris bin Sultan Ibrahim dan juga Erick Thohir. Ya, dua tokoh, satu adalah pemilik Johor Darul Takzim yang memang pemilik klub yang sangat bagus di Asia Tenggara ya, Tunku Ismail Idris bin Sultan Ibrahim. Sementara satu lagi Erick Thohir adalah ketua Federasi PSSI, Federasi Sepak Bolanya Indonesia. Ya, kedua tokoh ini memiliki visi dan misi yang ingin memajukan persepak bolaan, tetapi tentu melalui jalur mereka masing-masing. Kalau Tunku Ismail, bos Johor Darul Takzim, ya dari klub, dia dari jalur klub untuk memajukan sepak bola. Sedangkan Erick Thohir, ya dari Federasi Sepak Bola Negara atau Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI. Kita lihat persamaan mereka ini. Nah, pasti teman-teman tahu juga persamaan mereka itu salah satunya adalah tentang pemain. Bagaimana mereka mencari pemain yang betul-betul layak ditempatkan di klub dan di negara untuk bersaing di level Asia, minimal level Asia dulu teman-teman ya. Ya, Johor Darul Takzim mereka mengontrak pemain-pemain yang cukup bagus-bagus. Mulai dari dulu-dulu sampai saat ini mereka mengontrak pemain yang bagus-bagus. Akhirnya mereka kita lihat sekarang mampu bersaing di level ACL Elite atau dulu Liga Champion Asia. Bagaimana tidak, mereka sudah bisa bersaing dengan klub-klub Korea, klub-klub Jepang. Kalau dulu teman-teman wakil Asia Tenggara itu asal berhadapan dengan wakil-wakil Asia Timur habislah itu, udah kalah ya kan. Tapi kita lihat Johor Darul Takzim sekarang mampu bersaing. Kadang imbang di kandang lawan dan mereka mengalahkan di kandang mereka. Bahkan kadang di kandang lawan pun dikalahkan klub-klub dari Cina, dari Korea, dari Jepang ya kan. Nah, intinya di situ mampu bersaing dan mereka memang Johor Darul Takzim membeli pemain yang pas. Dan kalau dibilang hanya pemain import saja yang bermain, tidak ada pemain lokal yang menonjol, itu salah. Karena kita lihat saja di Johor Darul Takzim pemain-pemain lokalnya atau pemain-pemain tempatannya juga sangat menonjol. Kita lihat saja Arif Aiman lah contoh konkretnya. Bagaimana ya kita lihat sekarang menjadi berjejer di daftar top skor ACL Elite. Jadi Johor Darul Takzim masuk dan memutus sebagian dominasi dari klub-klub Asia Timur, baik klub Korea, Jepang maupun China. Nah, karena memang pemilihan pemain dan kepelatihan dan manajemen yang bagus, jadinya timnya berprestasi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat Erick Thohir yang merupakan ketua umum PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, juga melihat kalau dia tidak memasang pemain-pemain yang bagus di timnas, kemungkinan untuk berprestasi di kancah Asia susah. Bahkan kita tahu sudah beberapa edisi Indonesia itu tidak lolos ke Liga Champion, ke Piala Asia. Nah, di situ memang nampak kita lihat jelas bahwasanya pemain untuk menyaingi dominasi dari Arab Saudi, Bahrain, kemudian Iran, Irak dan yang lain-lainnya, ataupun China, Jepang, Korea, ya harus mencari pemain yang betul-betul bagus. Nah, kita to the point saja bahwasanya pemain lokal atau pemain yang bermain di Indonesia, pemain-pemain Indonesia yang bermain di Indonesia secara kualitas memang masih kalah dari China, dari Korea, dari Jepang, dari Arab Saudi, itu masih kalah. Tetapi pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar, tentu sudah lebih bagus. Mentalnya sudah lebih bagus, pola permainannya ya kan.
Makanya Erick Thohir mencari pemain-pemain keturunan yang dibolehkan aturannya oleh FIFA. Nah, dia mencari pemain-pemain dengan timnya ya, tentu dengan timnya, dengan persiapan matang ini dengan tim yang bagus ini. Dia mencari pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa. Kalau ada pemain itu yang ibunya orang Indonesia, maka akan dipanggil. Kalau ada kakeknya orang Indonesia, maka akan dipanggil. Nah, karena kan 2 generasi dari seseorang itu, maka dia masih bisa membela negara yang asal usul dari kakeknya. Nah, pokoknya kakek, orang tua, dan si pemain tersebut. Nah, makanya pemain-pemain seperti J.I. Dets, kemudian Ragnar Orad-Mangun, kemudian Rafael Strijk, Kevin Dix, Mads Hilgers, itu Justin Hubner, itu rata-rata semua kakek neneknya orang Indonesia. Bahkan sebagian seperti Nathan atau Justin Hubner ya, pokoknya masih banyak itu, sebagian dari itu masih ada yang ibunya orang Indonesia. Kevin Dix lah ya, Kevin Dix, pemain Copenhagen yang sudah sangat malang melintang mencicipi ya, merasakan atmosfer Liga Champion Eropa. Itu mamanya orang Indonesia. Kemudian masih banyak lagi teman-teman, karena memang masyarakat Indonesia kan sangat banyak. Tentunya banyak yang menikah dengan orang luar negeri, ya kalau mereka ingin membela negara asal mereka tentu bisa kan. Nah, makanya 2 generasi itu masih diizinkan oleh FIFA. Nah, ketika Erick Thohir menemukan pemain-pemain yang grade-nya bagus, maka kita lihatlah hasilnya. Nah, bukan hanya pemain-pemain yang bermain, pemain-pemain keturunan saja yang naik performanya, justru pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Indonesia juga terus meningkat performanya. Siapa yang tidak kenal dengan Rizky Ridho? Rizky Ridho ini andalan utama di lini belakang. Marcelino juga tadi malam, kita lihatlah bagaimana dia bisa berkontribusi bagus melawan sekelas Arab Saudi. Dia mampu mencetak 2 gol. Wah, yang dilawan Arab Saudi teman-teman bukan Kamboja, bukan Timor Leste, bukan Brunei, tetapi Arab Saudi. Tetapi meskipun seperti itu, karena level dari Indonesia itu sudah meningkat karena diisi oleh materi-materi pemain yang betul-betul memumpuni. Baik, demikian dulu akhir kata. Assalamualaikum.